Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Khairani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai inflasi. Yang pertama, kita masuk ke pengertian inflasi. Apa sih inflasi itu? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Badan Pusat Statistik mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Jadi dapat disimpulkan, inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, ketika hanya ada satu atau dua barang saja yang mengalami peningkatan harga, hal ini tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan ini berdampak meluas pada kenaikan harga barang lainnya. Contohnya, ketika harga cabai melonjak drastis, hal ini tidak bisa dikatakan sebagai inflasi karena kenaikan harga cabai tersebut tidak berdampak luas pada harga barang lainnya. Kemudian, naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang, sehingga inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi sendiri berkebalikan dengan deflasi. Jika inflasi diartikan sebagai kondisi di mana terjadi peningkatan harga, maka deflasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana terjadi penurunan harga secara umum. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Saat terjadi kenaikan permintaan, namun stok barang tersebut menipis atau suplainya terbatas, pasti akan terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi. Kemudian, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan harga bahan baku maupun upah kerja. Maka dari situlah produsen akan mengambil tindakan menaikkan harga jual barang atau jasa. Yang terakhir, saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat hingga 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Hal ini disebabkan karena kenaikan daya beli masyarakat, tetapi stok barang tetap. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan tingkat keparahannya, kemudian berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Di sini dibagi menjadi 4 jenis inflasi. Yang pertama, inflasi rendah, inflasi menengah, inflasi berat, dan hyperinflasi. Inflasi rendah yaitu jenis inflasi yang jumlahnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi menengah yaitu jenis inflasi yang besarnya berkisar antara 10-30% per tahunnya. Inflasi berat yaitu jenis inflasi yang besarnya berkisar 30-100% per tahunnya. Sedangkan hyperinflasi adalah kondisi di mana besarnya inflasi per tahun berada di atas angka 100%. Indonesia sendiri pernah mengalami hyperinflasi. Hal ini terjadi pada masa Orde Lama, di mana besarnya inflasi per tahun bisa mencapai
kisaran 600% per tahun. Kemudian, inflasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Inflasi dalam negeri, misalnya terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhinya. Sedangkan inflasi luar negeri, misalnya timbul karena inflasi yang terjadi pada negara lain yang menyebabkan harga barang-barang impor meningkat. Dan ketika barang impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir barang-barang tersebut nantinya. Kemudian, inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Ini juga terbagi dua, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan kebutuhan tersebut pada waktu itu. Contohnya, menjelang hari raya, biasanya harga barang-barang kebutuhan pokok, makanan ringan dan pakaian mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang relatif meningkat dibandingkan hari biasanya. Kemudian, cost push inflation. Ini terjadi ketika adanya kenaikan harga pada mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa mengalami penyesuaian dengan adanya kenaikan harga. Cost push inflation dapat disebabkan oleh adanya depresiasi nilai tukar, inflasi di negara pengekspor barang mentah, dan dapat pula terjadi karena adanya bencana alam dan terganggunya sistem distribusi. Selanjutnya, cara menghitung tingkat inflasi. Tingkat inflasi sendiri dapat dihitung. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen, yakni indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan deflasi dari barang dan jasa. Penentuan harga dan penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar survei biaya hidup yang dilakukan BPS. Berikut ini rumus menghitung inflasi berdasarkan IHK, yaitu IN sama dengan IHKN dikurangi IHKN-1 IHKN-1 dikali 100. IN sendiri diketahui adalah angka inflasi yang dicari. IHKN ialah indeks harga konsumen yang menjadi tahun dasar. IHKN-1 adalah indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Berikutnya ada contoh soal. Diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Jawabannya, diketahui IHK 2011 ialah IHKN yang menjadi tahun dasar sama dengan 129,91. Kemudian IHK 2010 atau IHKN-1 sama dengan 125,17. Kemudian kita masukkan pada rumus yang sebelumnya menjadi 129
dikurangi 125,17, kemudian dibagi 125,17 dan dikali 100. Hasilnya 3,787. Kita memperoleh tingkat inflasi sebesar 3,87%, yang artinya termasuk ke dalam kategori ringan atau inflasi yang rendah. Selanjutnya ada dampak dari inflasi terhadap perekonomian. Inflasi sendiri memiliki dampak cukup signifikan bagi perekonomian suatu negara. Antara lain, inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat. Jika daya beli turun, masyarakat akan menjadi irit belanja. Padahal, motor penggerak ekonomi Indonesia masih ditopang konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak ke lambat atau stagnan, bahkan bisa menjadi lebih rendah. Yang kedua, inflasi tentu saja merugikan konsumen. Karena gaji atau penghasilan yang stagnan, tapi pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Berikutnya, inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat dari inflasi ini, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun. Akhirnya, devisa jadi berkurang. Yang keempat, inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Penyebabnya, bunga simpanan tabungan yang kecil tergerus inflasi. Apalagi menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan. Sehingga bunga yang diperoleh nasabah semakin minim, bahkan nyaris tidak terasa. Yang terakhir, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Kestabilan kurs rupiah mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Karena inflasi sangat berdampak bagi perekonomian negara, maka selanjutnya kita akan membahas cara mengatasi inflasi. Untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan menggunakan dua hal, yaitu menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Masing-masing kebijakan ini tentu memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Biasanya diatur oleh bank sentral. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter yang dilakukan bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Cara-cara yang dapat dilakukan ialah, yang pertama, adanya kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual surat SBI atau surat Bank Indonesia kepada masyarakat, sehingga uang yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh Bank Indonesia. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga di masyarakat. Dengan naiknya tingkat suku bunga, masyarakat akan untuk menabung karena akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar. Selain itu, bunga yang tinggi juga mengurangi keinginan orang untuk meminjam uang di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Dan yang terakhir, adanya kebijakan giro wajib minimum. Kebijakan giro wajib minimum ini dilakukan dengan cara bank sentral membuat keputusan untuk meningkatkan cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum. Dengan demikian, kemampuan bank umum untuk melakukan transaksi dengan meminjamkan uang akan berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar juga dapat dikurangi.
Berikutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah dapat mengurangi belanja-belanja yang dilakukan, misalnya dengan mengurangi rencana kunjungan, seminar, menunda pengadaan mobil atau rumah dinas baru, dan lain sebagainya. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Menaikkan tarif pajak dapat menyebabkan penurunan jumlah uang beredar, karena mengurangi pendapatan yang diterima oleh masyarakat jika dilakukan dengan peningkatan pajak penghasilan dan menaikkan biaya yang harus dibayar untuk menikmati barang atau jasa jika yang dilakukan adalah peningkatan pajak pertambahan nilai, sehingga pada akhirnya mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.